saya Siri, saya dari jurusan Pendidikan Sejarah Universitas Sultan Agung Tirtayasa angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang jalur rempah-rempah yang ada di Nusantara serta zaman penjajahan di zaman kolonial. Ini adalah mata kuliah sejarah kolonial ya. Jadi penjajahan samudra yang dilakukan oleh bangsa Eropa bukan tanpa sebab atau kebetulan saja, tapi mereka melakukan penjajahan samudra untuk menemukan dunia baru. Tidak hanya itu, tapi juga ingin menguasai untuk memperoleh keuntungan ekonomi dan politik yang ada di Nusantara ini. Nah, salah satu wilayah penjelajahan bangsa Eropa sampai ke Indonesia ini, apalagi Indonesia merupakan penghasil rempah-rempah dunia yang menjadi rebutan bangsa Eropa pada masa itu. Tentunya timbul pasti pertanyaan dalam diri kita, apa latar belakang yang membuat bangsa Eropa melakukan perjalanan sampai ke Indonesia ini? Tentu saja jawabannya yang tadi di atas, karena Indonesia ini adalah salah satu negara di zaman itu penghasil rempah-rempah yang sangat luar biasa sehingga menjadi rebutan oleh bangsa Eropa. Di situ persaingan untuk memainkan peran yang lebih dominan di Laut Tengah mengalami pergeseran yang sangat signifikan. Setelah dinasti Ottoman berkuasa, beberapa peraturan tentang pelayaran di kawasan tersebut itu diberlakukan. Itu mengakibatkan bangsa-bangsa Eropa menepi di kawasan tersebut. Nah, namun pada intinya kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia ini dilatar belakangi oleh peristiwa jatuhnya Konstantinopel di kawasan Laut Tengah, yaitu pada tahun 1453. Jatuhnya Konstantinopel ini merubah politik atau merubah peta politik global pada abad ke-15, sehingga mendorong bangsa-bangsa Eropa untuk mencari jalan menuju dunia lain. Nah, di sini penolakan penguasa baru di Laut Tengah atau di zaman dinasti Oman ini terhadap aktivitas berat di kawasan tersebut mendorong mereka untuk mencari daerah yang baru. Nah, Konstantinopel ini merupakan ibu kota Kekaisaran Romawi Timur yang merupakan pelabuhan transit perdagangan antara Asia dan Eropa. Nah, letaknya ini sangat strategis dan menyebabkan bangsa-bangsa di sekitarnya banyak yang ingin menguasainya, termasuk umat Islam. Nah, di sini ada beberapa faktor yang mendorong bangsa-bangsa Eropa melakukan penjelajahan ke samudra. Yakni ada beberapa teori. Yang pertama yaitu teori heliosentris. Teori heliosentris ini dari Copernicus, di mana menyatakan bahwa bumi itu bulat. Nah, Ferdinand Magellan ini mengatakan juga pelaut pertama yang berhasil mengelilingi dunia dan membuktikan bahwa bumi itu bulat. Nah, kisah perjalanan Marco Polo ke dunia timur atau Cina ini tertuang dalam buku tulis Castisello berjudul The Travels of Marco Polo, yaitu perjalanan beliau. Selanjutnya yaitu pada masa imperialis kuno, Portugis dan Spanyol merupakan dua kerajaan Katolik yang mempunyai kekuatan armada laut, teknologi navigasi dan perkepalaan yang maju jika dibandingkan negara lain. Portugis dan Spanyol ini merupakan bangsa Eropa yang menjadi pelopor penjelajahan samudra, dan penjelajahannya ini mereka sampai ke Asia, salah satunya ke wilayah Indonesia ini hanya untuk mendapatkan rempah-rempah yang ada di Indonesia ini. Portugis, Spanyol, Inggris, Prancis, Belanda, dan Denmark memainkan peran aktif sehingga jaringan komunikasi antar wilayah ini terbuka pada masa itu. Kenapa sih? Karena rempah-rempah menjadi awal mula datangnya sejumlah bangsa-bangsa Eropa ke Nusantara atau ke Indonesia ini. Kedatangan mereka berambisi untuk berburu dan menguasai rempah-rempah dengan menjajah Nusantara ini. Karena rempah-rempah yang dimiliki Indonesia sangat melimpah ada di berbagai wilayah tersebut. Bahkan menjadi komoditas dengan nilai jual yang sangat tinggi atau mahal. Rempah-rempah ini memiliki manfaat untuk pengobatan dan kesehatan.
Nah, bahkan Belanda kemudian membentuk Peresin Oost Indises Compagnie atau POC yang sering kita sebut, atau Persekutuan Dagang Belanda. POC kemudian menguasai Indonesia dalam waktu yang cukup lama. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sebutkan penjelajahan bangsa Eropa ke Nusantara dalam jalur rempah-rempah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.